Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, haqqa hamdan hamidin, ahmadu syukran jami'in ni'ami wa mazidih. Wa usalli wa usallimu ala nabiyil karim, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Kita ngaji Fathur Rabbani sebentar, terus nanti bahas bab kurban ya. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله عز وجل إن تنصروا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Surat Muhammad ayat ke-7. Allah berfirman, jika kamu menolong Allah, maka Allah pasti akan menolong kamu dan akan mengokohkan kedudukanmu. Kalau jenengan biasa nolong Allah, nolong agamanya Allah, nolong perjuangan orang di jalan Allah, sudah pasti jenengan bakal dikokohkan oleh Allah. Kedudukannya bakal dikokohkan. Kalau orang tidak mau nolong Gusti Allah, ya tidak dikokohkan. Tidak dikokohkan. La turakhis laha. Masih pembahasan tentang mujahadah nafsu ya. La turakhis laha. Jangan kamu berlemah lembut kepada nafsu. Jangan gampangkan, jangan nyepelehkan. Gak apa-apa lah. Kelanggar sedikit aja. Wah, sentar lah, entar. Itu namanya ngeremehkan nafsu, ya. Ngemudahin ke nafsu. Kalau orang ngasih kemudahan terus ke nafsu itu bahaya. Wala tuti'aha. Jangan kamu taat kepada nafsu. Waqad aflahta, maka kamu bakal benar-benar kamu benar-benar bahagia. Kalau kamu bisa tidak ngeremehin, bisa tidak main-main dengan nafsu, dan tidak taat pada nafsu, kamu bahagia, kata Syekh Abdul Qadir. La tatabassam fi wajhiha. Jangan kamu senyum di hadapan nafsu itu. Wajawibha an kulli alfi kalimatin kalimatan. Jawab dari 1000 kalimat nafsu, satu saja. Nafsu itu, ya kalau nggak dijawab, ya bisa patah arang. Tapi kalau bisa, jangan terus-terusan dijawab. Kata Syekh Abdul Qadir, kalau sudah 1000 kalimat, baru jawab. Kalau nafsu sudah minta 1000 kali, baru penuhi. Ayo jalan-jalan yuk. Ayo jalan-jalan yuk. Kalau sudah 1000 kali dia minta jalan-jalan, baru jalan-jalan. Jadi jangan terus setiap minta dituruti, ya. Kepingin ini beli, kepingin ini beli, kepingin ini, kepingin jalan-jalan, kepingin kesini, terus dituruti terus. Nah begitu, nafsu lemah kalau begitu. Nah. Nafsu lemah. Tidak akan bisa bahagia orang. Tampaknya bahagia, tapi sebenarnya sengsara. Karena dia terpenjara oleh nafsu. Dia tidak bisa menjadi manusia hakiki. Ya, tampaknya senang, tapi sebenarnya orang kayak begini ini tidak ada senang-senangnya secara hakiki.
dia senang di dalam kehampaan. Dalam waktu dekat dia akan nelangsa. Ya, akan nelangsa. Orang yang cuma bisa tersenyum dalam makanan, orang yang cuma bisa bahagia di dalam minuman, orang yang bisa tertawa di dalam tamasiahnya, itu rapuh batinnya. Ya. Dalam waktu dekat dia akan menangis sejadi-jadinya. Ya. Karena dia tidak ketemu kebahagiaan hakiki itu bukan itu. Ya, kalau jenengan bisa bahagia dalam kesendirian, bisa bahagia di atas sajadah bersama Allah, itu bahagia yang sejati, yang tidak bisa ditukar dengan dunia dan segala isinya. Maka kita itu diajari oleh Syekh Abdul Qadir, jangan dituruti terus nafsu itu. Kalau kamu nuruti nafsu terus, kamu tidak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan kolbu, kebahagiaan bersama Allah. Kalau kamu tidak pernah ngaji, cuma nonton-nonton terus, cuma ini terus, ya akhirnya gersang batinnya. Jadi nafsu kalau minta 1000 kali baru turuti, baru turuti. Ini gampang-gampang susah ini kalimat ini. Nanti saya dimarahi istri-istri nanti. Kalau Imam Ghazali itu ngasih batasan, Pak. Kalau istri itu oleh Ghazali 4 hari sekali harus didatangi. Kalau Imam Ghazali, ya. Karena hitungannya kenapa 4 hari sekali? Karena kalau istrinya 4, nah itu maksudnya. Ya, itu. Ya saya nggak tahu Imam Ghazali begitu aturannya. Tapi saya yakin ya meskipun istrinya 1 ya paling enggak 4 hari itu disambangi istrinya, jangan dibiarkan. Marah nanti. Dulu Sayyidina Umar pernah melepas pasukan lebih dari 40 hari. Kemudian Sayyidina Umar malam hari itu keliling ke pasukan yang sedang bergerak perang itu. Ada seorang istri dari pasukan Umar yang merintih malam hari. Dia mengatakan, jika saja tidak karena takut kepada Allah, ranjang ini pasti sudah bergoyang. Maka sejak saat itu Umar membatasi suami perang itu tidak boleh lebih dari 40 hari. 40 hari harus pulang. Ya. Tidak tahu Kemenak belum paham ini kayaknya. Jadi petugas haji 70 hari. Ya, wallahu alam ya. Nah, itu kan pendapat Umar. Kalau ada yang punya pendapat lain ya monggo. Sebenarnya bisa disiasati. Kalau begitu itu jangan makan daging. Ya. Jadi nafsu tetap terkendali. Tapi kalau orang ya jangan, ya pasti jangan lihat-lihat yang berbau pornografi. Nah, fokus kepada Allah. Nah, jadi nafsu itu tidak boleh diturut-turuti terus. Terutama dalam hal makan, minum, jalan-jalan. Itu jangan keterusan. Anak sekarang bukan keterusan. Nyari anak sekarang yang sehari tidak main game. Repot ya. Repot. Saya ngerti game itu onet. Ya udah, setelah itu gak ngerti saya. Terus game onet cuma suruh nyari yang sama-sama. Karena kalau udah ketemu, gitu. Ya refreshing ya boleh aja, saya tidak ngelarang orang refreshing ya. Tetapi tetap hati-hati dengan nafsu. Jangan diremehkan. Karena nafsu begitu diremehkan, dia menghabisi seluruh bagian diri kita. Jati diri kita hilang. Ya. Orang itu bisa kehilangan fokus pada potensinya apabila dia tidak mampu
mengendalikan nafsunya. Nah, hati-hati pada orang yang punya banyak multifaset. Kalau orang punya satu kemampuan itu enak, cepat fokus. Ya. Cepat fokus. Dia ahli matematika tok gampang, cepat jadi orang. Ya, orang ini punya bodily kinestetik, ya kemampuan fisiknya bagus, itu gampang fokus. Dia main nyanyi ya suaranya ndak enak, ya sudah akan seneng gitu loh ya. Dia mau apa, mau belajar matematika ya gak bisa. Itu jadi dia cepat jadi, akhirnya dia fokus ke ngelatih fisiknya, terus main basket, terus jadi pemain basket. Main sepak bola, terus jadi pemain bola. Justru yang bahaya itu orang yang multifaset. Orang yang punya banyak kemampuan, itu bahaya. Kalau dia tidak bisa memilih mana yang dia akan menjadi, itu akhirnya nggak jadi semua. Ini orang yang kayaknya pinter matematika, kayaknya fisika juga pinter, biologi kayaknya pinter, ilmu sosial kayaknya pinter juga dia. Olahraga juga bagus, seni juga bagus, seni suara juga bagus. Itu akhirnya tidak punya waktu untuk mendalami yang sesungguhnya pada bidang yang dominan. Kalau dia gagal menemukan potensi dominannya, orang seperti ini kasihan. Ya, dia nanti ketemu musik, kayaknya dia seneng musik, berteman dengan orang musik. Waktunya habis untuk musik. Padahal bukan itu kekuatan dia nanti yang akan membuat dia menjadi orang hebat. Dia tidak diciptakan Allah untuk jadi artis. Mau ngabis-ngabisin waktu di situ ngapain? Ketemu orang olahraga, kayaknya pinter olahraga. Padahal kemampuan olahraganya dikasih Allah mentok sampai 7. Loh iya, tapi daripada orang yang potensi musik olahraganya cuma 3, ya dia menang. Tapi hati-hati, menang kalau cuma menang level-level RT, level-level kecamatan itu belum apa-apa, belum menunjukkan potensi yang sesungguhnya. Ya. Orang harus bisa melihat mana yang akan dimatangkan untuk menjadi potensi yang hakikinya. Itu yang paling repot itu orang yang multifaset. Dia harus bisa menekuni itu. Kita bisa lihat misalnya orang seperti M.H. Ainun Nadjib. M.H. itu multifaset. Dia punya kemampuan banyak. Saya yakin ketika dia di Pondok Gontor juga pinter. Ya. Ketika dia kuliah di UGM juga pinter. Tapi M.H. sadar ya, bahwa dirinya itu susah diatur oleh dunia akademis yang prosedural. Dan dia bisa sadar akan kemampuan innernya, ya, kemampuan dalamnya dalam bidang sastra. Dan dia bisa memilih itu dan dia menjadi. Ya, menjadi. Kira-kira kalau M.H. jadi guru, ruwet kayaknya. Ya, guru SMP, gitu. M.H. Ainun Nadjib guru SMP, kayaknya ya ruwet. Gitu loh ya. Di Madura itu ada penyair. Lupa saya jadi namanya. Zawawi Imron. Ya. Zawawi Imron itu mondok paling lama cuma 4 hari. Sekolah kelas 4 SD kalau nggak salah. Kelas 4 SD. Tapi dia bisa ngelihat kemampuan bakat linguistik intelligence-nya tinggi, itu dia sadar. Makanya dia kalau buat puisi, wah enak. Terus kalau dia bersair, ya enak. Enak. Kita sebagai orang tua itu bertaruh Pak dengan anak kita itu. Cuma kadang-kadang anak kita itu tidak percaya kalau bapaknya itu pinter itu, ya, repot ya. Anak itu ibunya profesor belum tentu dipercaya sama anak. Si percayaan temennya. Ibunya bilang kamu itu kemampuannya ke sini, bapaknya bilang kamu kemana sini, temennya bilang kayaknya kamu pinter deh ini. Ya, skala bapak ibu itu. Wala. Sehingga kadang-kadang
kegagalan kita di dalam menjadikan anak itu istimewa karena pertaruhan di situ itu. Dan serba salah. Kita itu jadi orang tua itu ya, kadang-kadang mau maksa banget, katanya otoriter. Anak sekarang sensitif banget dengan bapak otoriter, ibu otoriter. Maunya menentukan sendiri. Menentukan sendiri ora pentos. Gitu loh ya. Dia belum punya pengalaman hidup yang matang. Akhirnya tidak bisa istimewa. Ya, sementok ya segitunya. Padahal referensi dari orang tua itu penting. Kalau tidak harus referensi ahli. Kalau tidak kita tidak bisa membaca ya harus tes bakat minat. Tes potensi akademik. Kita minta bantuan instrumen ilmu modern untuk melihat sebenarnya anak kita di mana, atau pakai instrumennya multiple intelligences, kecenderungan anak kita itu kemampuannya di mana. Gitu ya. Lagi-lagi kita harus bisa melihat kalau anak kita itu jenis ikan, jangan disekolahkan di sekolahnya burung. Dia akan stres untuk diajari terbang. Wong ikan mau diajari terbang. Kalau anak kita itu burung, jangan disekolahkan di akademi perlautan. Dia tidak akan bisa berenang. Allah itu sudah menciptakan orang dengan kemampuan. Kullun ya'malu ala syakilatih. Setiap orang itu nanti akan berprofesi dalam kehidupan ini dengan potensi yang Allah titipkan. Cuma tugas guru, pendidik, orang tua, sama anak itu menemukan itu. Kadang-kadang Pak, itu ya susah. Ya. Saya gimana dulu adik saya itu, Yahya itu, waktu aliyah itu sampai gurunya itu begitu memastikan anak ini jago fisika. Wow, fisika. Akhirnya sarannya ambil fisika murni. Ya udah, di UNER ngambil fisika murni. Tiba-tiba semester 5 marah dia ke keluarga. Ke saya, ke mas saya, ke adik saya. Dia bilang, aku kalau tiba-tiba mati sekarang, yang tanggung jawab di akhiratku siapa? Kok aku dibiarkan sekolah umum ini terus piye gitu. Keluar giroh agamanya. Berontak dia. Ayo kalau aku hanya dalami umum tok, terus aku ndak ngerti agama ini secara benar, terus aku mati, terus nanti yang tanggung jawab akhiratku siapa? Kok diem semua? Kita diem. Gini loh. Ilmu itu ya bisa diambil dua-duanya. Wes tetap berontak. Akhirnya kita bilang ya wes kuliah lagi. Akhirnya kuliah lagi di tafsir hadis. Malah tafsir hadisnya selesai duluan. Tafsir hadisnya selesai duluan. Ya sampai sekarang memang dia ahli Quran. Memang bagiannya tafsir. Tidak bisa. Untung masih bisa menemukan. Untung. Dulu saya pernah juara ngelukis Jawa Timur. Dan saya sempat dekat dengan pelukis-pelukis Jawa Timur. Dekat dengan pelukis top Jawa Timur itu ada dosen namanya Pak Mukhtar, itu dia universitas dari IKIP Surabaya. Setiap minggu saya kumpul dengan pelukis-pelukis di Malang ini. Oke nih. Lama-lama tak rasa-rasakan aku ya tenandi. Aku ini mau kemana kok jadi begini. Ya cuma karena waktu itu masih melukis itu sebagai jalan nyari uang, jadi ya saya tak tekuni, tidak punya uang kalau tidak melukis. Itu melukis aja. Tapi begitu kuliah S2 ibu saya itu, saya kadang-kadang
kagum ya dengan insting ibu saya, meskipun tidak pernah sekolah ibu saya. Ibu saya terus bilang, tidak usah dibawa alat lukisnya, sekolah yang benar. Sampai sekarang itu tidak pernah melukis. Jadi mulai dari S2 itu, belum pernah. Ya sampai beli-beli alat itu, ya belum sempat-sempat sampai sekarang. Ya padahal cuma kepingin buat hot itu aja, buat hot. Nggak bisa-bisa. Padahal dulu kalau saya ngelukis itu, guru saya yang muridnya Amri Yahya, itu seneng banget. Ini kamu itu ekspresionis aja. Saya pikir-pikir ini benar ini, kalau kita nggak bisa mengendalikan diri, nggak tahu. Orang harus bisa melacak di mana saya ini harus berada. Dan kita membantu anak untuk ketemu itu, tidak gampang. Ya. Tidak gampang. Ya. Maka kita harus jadi orang tua yang bijak, tapi kita juga tidak boleh keliru. Dan itu repot, ngomong gampang, tapi praktekannya repot. Karena kita akan berhadapan dengan egoisme anak yang belum matang. Gitu loh ya. Nah, dia belum tahu ini, tapi ngotot saja. Ya, serepot kalau gitu itu ya. Ya kalau bisa ya tetap anak itu harus mampu dua-duanya. Kata Rasulullah itu, man arada dunya fa'adaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirah fa'adaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'adaihi bil ilmi. Kalau orang ingin dunia ya harus ditekuni ilmunya. Kalau orang ingin akhirat ya ditekuni ilmunya. Ingin dua-duanya ya harus ditekuni ilmunya. Dulu abahnya Kiai Asnawi itu ditanya, kenapa anak jenengan itu kok jadi anaknya Kiai Asnawi itu, abah itu punya anak banyak, tapi rata-rata itu di fakultas di teknik semuanya. Ada yang di macam-macam nih, perkapalan di temen adik kelasnya Pak Fadli. Ada yang di teknik elektro macam-macam. Temennya Pak Bambang itu. Macam-macam. Tapi Yaya Asnawi yang di pondok tak mau sekolah. Jadi ada yang tak mau sekolah. Terus ditanya oleh Kiai, kok anak sampean itu tidak dipondokkan semuanya? Kata Abah, Kiai itu sak desa itu cukup satu. Kalau sak desa itu ada Kiai dua, itu pasti fitnah-fitnahan, kiren-irenan. Urusan ngimami aja rebutan. Gitu loh ya. Terus daripada begitu anakku tidak tak jadikan Kiai semua. Yang bahaya. Kadang-kadang saya sama adik saya lagi buat pondok, dia juga pikir. Kita buat pondok itu kalau targetnya jadi kiai semua ya ruwet. Maka kalau jadi kiai semua terus yang jadi makmumnya sopo. Makanya orang itu harus tahu kita itu mau buat apa, untuk siapa, mau jadi apa. Dan kesolehan agama itu apa. Hakikatnya orang alim di hadapan Allah itu apa? Itu orang harus tahu. Maka prinsip-prinsip fardu ain itu adalah ilmu tentang Islam, ilmu tentang iman, ilmu tentang akhlak mahmudah. Itu kunci. Orang mau menjadi ahli apapun harus ngerti itu, tidak boleh tidak, harus tahu. Rukun Islam yang 5, ya dengan seluruh uraiannya maksud saya, ya, tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji. Orang tidak bisa sholat kalau tidak ngerti wudhu, tidak ngerti mandi junub. Orang tidak bisa wudhu benar kalau tidak ngerti air, tidak ngerti najis. Berarti dia harus tahu itu semuanya, maksud saya begitu ya. Rukun iman harus ngerti, dari iman Allah sampai dengan takdir. Harus ngerti, harus paham, harus yakin. Kemudian tentang akhlak, bagaimana akhlak baik, tata krama, adab, harus ngerti. Itu fardu ain, tidak ada toleransi.
Anaknya siapapun, jurusan apapun, mau jadi apapun, wajib tahu. Ya. Cuma ketika nanti mau menjadi ahli fikih kah, mau menjadi ahli hadis kah, mau menjadi ahli ekonomi kah, mau menjadi dokter kah, itu sudah fardu kifayah. Sama kedudukannya. Walaupun memang kalau Imam Ghazali ditanya mana yang lebih utama dari yang lain, ya lihat mana yang peruntukannya lebih dekat ke Allah itu lebih utama. Tapi ya tidak bisa begitu juga sebenarnya. Tidak bisa begitu juga. Saya setelah berhadapan dengan dokter yang operasi mata anak saya terus mikir, orang kayak begini nih kalau sampai tulus, ikhlas yopo gede ganjarannya. Membuat orang yang hitung-hitungan dohir buta terus bisa ngelihat normal. Itu lo keren loh Pak, daripada la ilaha illallah tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Mosok terus kita nganggep ilmu umum tidak ada gunanya, tidak benar juga. Ya. Begitu mau lahiran nggak bisa, ternyata operasi. Nah, operasi itu nggak ada dokter apa yo? Terus kita anggap ilmu kedokteran itu tidak ada nilainya. Yo repot kalau gitu, tidak begitu. Tidak begitu cara berpikirnya. Jadi memang ilmu-ilmu setelah fardu ain itu program spesialisasi. Semua harus ada. Saya takut dengan kalau melihat fenomena umat Islam secara keseluruhannya. Kalau dibawa ke satu arah, itu bahaya orang Islam. Kalau semuanya dibawa ke hadis semua, nanti akan kehilangan orang ahli Quran. Tapi kalau semua dibawa ke Quran semua, kita akan tidak punya orang ahli hadis. Makanya dulu saya ketika di Ma'had Ali, Tebu Ireng itu mau minta fikih. Saya termasuk yang ngotot di dalam rapat di Kemenak itu, jangan dikasih. Mosok tidak tahu Kiai Hasyim Asy'ari tah orang-orang ini. Romo Hasyim Asy'ari itu jago hadis, ulama hadis. Kalau bisa jangan bergeser dari muassis. Ya, kalau pendirinya itu ahli hadis itu kalau bisa, ya apa caranya harus dibangun kembali basis ilmu hadis itu harus Tebu Ireng, gitu loh. Supaya tidak campur-campur, gitu loh. Ya tapi kadang-kadang kan selera orang beda-beda. Ya wes lah ya namanya juga. Cuma kadang-kadang kita pingin semuanya harus ada ahlinya, ya. Semuanya harus ada ahlinya. Terasa benar Pak, kalau kita lagi di Kemenak itu butuh orang yang benar-benar pinter fikih tapi ngerti ilmu pendidikan. Nyari satu orang se-Indonesia itu repot. Sopo yang bisa fikih tapi ngerti kurikulum gitu. Repot. Siapa yang ngerti tasawuf terus ngerti kurikulum? Ya enggak gampang. Gitu loh ya. Siapa yang ngerti sejarah Islam tapi paham tentang pendidikan? Nanti kita mau ngajak ngomong, kira-kira berapa beban yang layak diberikan pada anak yang SD, SMP, SMA untuk materi akidah, untuk fikihnya. Untuk itu kalau orang tidak ngerti kurikulumnya, tidak bisa nakar Pak. Tidak bisa nakar. Yang begini ini repot kalau nggak ada ahlinya. Tapi saya sepakat kalau Quran itu wajib untuk anak-anak di usia dini itu mutlak. Anak harus ngerti Quran, anak harus bisa baca Quran, anak itu tidak bisa ditolerir. Itu sudah fardu ain. Semuanya harus bisa. Sama kayak sholat, semuanya harus bisa. Ya, harus bisa. Nah itu memang begitu. Ya. Makanya teman-teman yang punya bidang keahlian masing-masing monggo itu harus dikembangkan. Yang bagian tahfidz, fokus di tahfidznya. Yang bagian hadis, fokus di hadisnya.
Tidak tahu, saya berdoa mudah-mudahan Ustaz Asep ini bisa buat pondok fikih. Beliau itu jago fikih, usul fikih. Sayang kalau enggak. Harus ada, harus ada yang fun-fun yang berbeda itu supaya kita tetap melahirkan orang-orang yang mampu mengembangkan agama dan menjawab persoalan hidup itu secara bersinergi. Saya bayangkannya gini loh, kan tidak mungkin kita itu mau main sepak bola semua jadi kiper semua. Kok sekolahan itu kok kiper kabeh gitu, terus sing bakal jadi penyerang sopo gitu loh ya. Loh kok kabeh semua sekolahan itu semua sekolahan penyerang semua. Loh ini terus siapa beke gitu. Sampai enggak saya kalau melihat begitu. Begini kok kabeh ini kabeh gitu ya. Kok semuanya gini. Enggak bisa. Enggak bisa begitu. Ya harus ada pemilahan. Kok sampai gini gitu. Balik ke sini ya. Jadi jangan nafsu itu dituruti. Harus pandai melihat potensi. Nafsu jangan dituruti. Kalau di keluarga begini, kalau anak tidak dituruti terus ya kasihan. Ya, sesekali ya diajak jalan-jalan ya semonggo lah ya. Nah, berapa kali nurutinya? Ya kalau saya Abdul Qadir nunggu 1000 Pak. 1000 baru keturuti 1. 1000 turuti 1. Lah kita bukan saya Abdul Qadir. Ya jangan begitu. Berarti 1000 berarti 1000 hari baru keluar ke plaza. Ya remak nanti anak-anak kuat anak kita. Ya jangan begitu. Mungkin sekuatnya seminggu sekali. Kalau lebih dari seminggu sekali itu pada berontak. Ya wes, nanti pelanan seminggu sekali. Terus 2 minggu sekali. Nanti sebulan sekali. Lama-lama 1 semester sekali. Ya pokoknya diatur-atur sendirilah. Ya, maksudnya sebenarnya jangan dituruti terus nafsu. Ya, jangan dituruti terus. Memang ini strategi mengalahkan nafsu begitu itu. Tidak dituruti. Cepat kita itu jadi orang sabar. Kalau biasa nggak nuruti. Tapi kalau biasa nuruti itu kita nuntutan jadi orang. Kalau nuntutan terus pasti marahan. Kalau orang nuntutan marahan pasti kecewanya dalam. Sakit hatian. Sakit hatian. Kalau sakit hatian sampai tidak sehat-sehat jadi orang. Kalau kayak begitu nuntutan, sakit hatian, tahu-tahu jantungan, nah itu mati, ya salahmu, gitu loh ya. Tidak begitu mestinya. Ya, belajar tidak selalu nuruti keinginan. Ila antatahadzab. Ila antatahadzab. Wa tatma'in. Tatahadzaba wa tatma'inna. Wa taqna. Sampai nafsu itu benar-benar terdidik. Sampai nafsu itu benar-benar tentram, tidak bergejolak. Sampai nafsu itu benar-benar qanaah. Kita ini didik nafsu ukurannya sampai nafsu tidak bergejolak. Maksudnya begini, kalau kita lapar banget, di depan kita ada makanan enak-enak, tapi kita masih bisa stabil mengendalikan nafsu, nggak pingin buru-buru ngambil, nggak rakus, nggak tamak, itu selesai. Itu selesai. Padahal jenengan orang yang paling lapar, tapi malah jenengan yang bisa mempersilahkan orang yang silahkan aja, tidak apa-apa, yang lain aja dulu, monggo silahkan. Itu. Nah ini bahaya, tapi nanti tidak ada yang mau makan siang, silahkan kita semua baru ngaji soalnya, besok lupa lagi gitu ya. Ya kayak gitu juga maksud saya. Ya enggak gitu juga. Tapi itu nanti begitu, jenengan ukur-ukur sendiri. Kapan nafsu kita itu sehat, ketemu perempuan cantik, tidak ribut. Itu biasa, tidak curi-curi pandang lah, sebenarnya tidak, biasa enggak. Ya. Kalau kita berhadapan dengan pangkat jabatan itu tidak ngerengseng yang karena rakus.
Tapi kalau karena berjuang, wajib. Ya. Kalau karena berjuang, wajib. Sekarang sangat dibutuhkan orang-orang baik yang berani ngambil jabatan-jabatan penting. Ya, saat ini, kalau nggak percaya tanya pada senior-senior yang sudah berpengalaman. Ya. Bahaya Pak, bangsa ini kalau tidak ada orang-orang alim, orang-orang yang berdedikasi dan berkomitmen terlibat di dalam urusan kemasyarakatan, urusan negara, itu bahaya. Kalau semuanya mau jadi ahli agama semua, akhirnya ekonomi dipegang orang yang nggak karuan, wah, tambang-tambang dipegang orang yang nggak karuan, rusak semua. Insya Allah kiamat cepet Pak, gitu loh ya, cepet kiamat kalau gitu. Ya apa, alam rusak, ekonomi rusak, politik rusak, pendidikan rusak. Ya wis, mau apa yang dipertahankan dalam hidup kalau gitu? Hancur semuanya. Nggak boleh. Jadi maksud saya bahas ini jangan sampai kemudian semuanya terus mau jadi rahib semua gitu loh ya. Saya sengaja tidak baca langsung linear makna ini. Karena kalau ini saya baca linear maknanya bisa berakibat salah paham dan fatal. Ya. Fatal. Terus kemudian tidak ada yang mau terlibat dalam kehidupan modern. Wah itu bahaya nanti. Ya. Itu bahaya. Oh sampean tidak usah jadi gubernur. RW saja nggak benar kita pusing kok. Gitu loh ya. Apalagi gubernur. Jadi maksud saya ini kita terima dalam kesadaran yang sewajarnya ya. Jangan salah-salah maksud saya. Nanti jangan dituruti nafsu, mulai sekarang tidak makan ya. Ya jangan begitu juga. Ya sewajarnya. Sampai nafsu itu benar-benar terdidik. Jadi kan kalau mau lihat bagaimana nafsu terdidik, lihat anjing yang mukallibin. Ya. Anjing yang terdidik. Mukallabin, ya, anjing yang mukallabin, anjing yang terdidik. Karena anjing itu awalnya buas loh, rakus, makan loh, sak kenyangnya anjing. Tapi karena terlatih, itu nanti kalau suruh berhenti, suruh nyerang. Nah itu namanya terdidik. Nafsu kita begitu. Nafsu kita begitu. Jadi kemampuan nafsu untuk menyerang itu tidak dihilangkan, cuma dididik. Kalau belum waktunya nyerang, jangan nyerang. Gitu. Tapi kalau disuruh berhenti, harus berhenti. Gitu. Itu nafsu yang sudah stabil itu begitu. Loh kalau waktunya marah, ya marah Pak. Mau ada hukum Allah dilanggar, ya marah. Tidak boleh terus sabar. Sabar kemana? Ini urusan tidak benar, sabar. Waktu zaman saya haji, setiap orang itu bayar 1 juta ke KUA. Dihitung-hitung yang haji ada 450, berarti ada 450 juta itu ya, sama Pak Lamri. Ini beliau di sini. Begitu pulang haji, janjinya begini, dihitung sama orang-orang yang saya terima masukan dari teman-teman. Ini kalau dihitung oleh teman-teman kira-kira habisnya paling masih sekitar sekian juta ini, masih banyak. Perjanjiannya tas sampai di rumah ini, nggak ada yang benar. Terus teman-teman ngeliat, katanya turun langsung tinggal ini semua sudah nyiapkan karena ada uang. Lah kok turun kita rebutan sama porter. Tas kita sendiri malah rebutan sama porter, saya ngeliat nggak benar ini. Nggak benar. Akhirnya di bis saya marah. Begitu saya marah, orang kemenangnya bilang, sabar haji, baru pulang haji. Langsung saya bilang, as-sakitu anis syarri syaitonun akhros. Kalau ada orang diam terhadap keburukan, setan bisu orang itu. Rasulullah yang menyebut. Kalau ada barang tidak benar kita diam, oleh Rasulullah kita disebut setan bisu. Mau sampai disebut setan? Saya marah. Dikira saya tidak bisa marah. Gitu ya. Jadi kalau tidak benar ya harus marah, kita tidak boleh
Sabar. Nanti dulu. Pak, sampean lihat mobil itu kalau canggih, waktunya ngegas full kenceng gasnya. Waktunya ngerem pakem. Orang baik itu begitu. Waktunya sabar. Tapi waktunya ndak bener, harus maju Pak. Sampai lihat perang 10 November. Kiai-kiai di depan semua. Jangan dikira kiai itu penakut. Itu loh ya. Tapi kalau belum waktunya marah, loh untuk apa marah-marah? Oh, tonggo ditempelengi semua. Sampean mau jadi apa? Gitu loh ya. Ya gak bisa begitu. Jadi paling repot menjadi orang baik itu menstabilkan irama marah sabar itu. Jadi waktunya sabar, waktunya marah-marah. Nanti kalau kita marah, kita harus tahu ukurannya. Ini harus 50% saja marah saya. Ya 50. Ini 25 saja. Marah 25. Sampai kelebihan, sampai dolim. Gitu loh ya. Anak ini sepantasnya dimarahi 25%. Sampean marah 50. Yang 25 itu kedoliman sampean di hadapan Allah. Gitu loh ya. Jadi ilmu marah itu begitu. Silakan marah. Tapi sampean harus tahu ukurannya loh ya. Jangan sampai kemarahan kita melebihi haknya orang yang dimarahi itu. Karena kalau sampai kelebihan, sampean dolim. Kalau sudah dolim, doa dia lebih mustajab dari doa sampean. Bodoh ruwet sampean. Jadi kiai, orang alim kalau mau marah itu mikir. Mikir, Bok, marah itu tetap jalan itu, ukurannya jalan. Kalau ini agak kelebihan dia diem. Tadi teruskan. Itu, tadi teruskan. Dan marah itu harus tepat waktunya. Kalau tidak tepat waktunya juga tidak memberi efek jerah. Contoh begini, anak kita itu anak yang soleh, solihah. Sholatnya bagus, ibadahnya bagus, tidak pernah disuruh, sudah tepat waktu. Bagus semuanya. Pada anak seperti ini, kata Imam Ghazali, sekali dia kelihatan tidak sholat. Mungkin kita tidak tahu. Ya. Pas dia sholat kita nggak tahu apa. Itu Imam Ghazali mengatakan, seandainya dia teledor, jangan ditegur. Ya, kalau cuma sekali jangan ditegur. Terus dikasih isyarat saja, adiknya aja yang diingatkan. Ya, adiknya yang diingatkan, kamu udah sholat belum? Dijaga loh sholatnya. Dia dengar begitu, itu sudah tamparan. Tapi kalau bapak orang baik sekali, salah sedikit aja dipanggil, sini. Kok saya lihat kamu terlambat? Wow, dia langsung, aku berhari-hari selalu setahun, 10 tahun aku tidak pernah terlambat, tidak pernah diapresiasi. Terlambat sekali saja karena ada masalah, ban bocor, dimarahi dengan besok aku keluar dari seperti gitu. Gitu loh ya. Jadi kita harus lihat-lihat, marah itu enggak gampang. harus tahu ukurannya. Ada seorang sufi memarahi tetangganya gara-gara kesalahan kecil. Yang kesalahan itu menurut syariat tidak terlalu penting juga. Cuma cukup mengganggu. Sehingga dimarahilah tetangga. Gara-gara dimarahi, itu nggak disapa sampai 2 tahun. Sufi itu nangis kepada Allah. Ya Allah, kalau saya tahu akibatnya ini, saya tidak akan marahi dia. Kalau akibatnya memutus tali silaturahim. Loh gitu-gitu itu dibaca benar. Maka saya itu sekarang sedang mikir, benar ya. Benar itu tidak bisa benar kalau tidak jatuh kepada orang yang benar, pada saat yang benar, di waktu yang benar. Tidak bisa. Baik itu tidak akan jadi baik kalau tidak jatuh pada orang yang baik, tidak pada waktu yang baik, dan pada saat yang baik. Baik itu sering disalahpahami kalau tidak tepat. Quran itu baik. Kenapa tidak diturunkan sejak Nabi Adam?
Karena menunggu orang yang lebih tepat membawa Quran, Rasulullah. Belum waktunya. Ibarat perkembangan agama itu seperti manusia. Zamannya Nabi Adam agama itu masih anak-anak, masih bayi. Kalau mau dikasih ajaran orang dewasa, tidak cukup. Sampai Nabi Isa pun masih masa-masa dewasa, baru jatuh cinta, kasih sayang. Kasih sayang, tok. Belum bisa diajari tentang semangat perang, tentang belum. Baru Rasulullah itu yang sudah sempurna, beliau yang bisa. Mbok sudah Rasulullah itu loh Pak, tidak langsung terus Rasulullah lahir, procot langsung dikasih Quran, jebleger satu kotak, ini Quran. Tidak begitu. Tidak begitu, Allah nunggu umur 40 baru dikasih. Sampai lihat guru-guru mursyid kita. Zaman dulu itu siapa yang tidak tahu hebatnya la ilaha illallah. Kenapa kok tidak setiap orang langsung, ayo sini tak beat, ayo sini tak beat. Tidak begitu. Ditunggu kapan matangnya ini. Ya ditunggu kapan matangnya. Sampai kalau mau makan buah, mosok terus langsung, begitu ada buahnya langsung dimakan. Ya tidak dilihat dulu. Ini udah mulai ranum enggak ini. Udah ranum ini waktunya metik dipetik. Ini waktunya metik dipetik. Itu kalau kita terlambat ya bahaya Pak. Kalau waktunya metik enggak kita petik, bosok Pak. Enggak bisa dimakan. Gitu loh. Orang juga begitu. Oh ya begitu. Jadi mengambil momen itu penting. Usia 40 dikasih Allah Quran. Ngasihnya enggak persis sama di Lauhul Mahfud. Dari Bismillah sampai An-Nas. Enggak. Dicari kasusnya. Karena kebenaran itu tidak punya makna kecuali bersesuaian dengan keadaannya. Orang lagi susah-susah langsung diberi ayat tentang syukur. Nggak nyangkut Pak. Nggak nyangkut. Nunggu nanti kalau kondisinya susah baru ayat tentang susah turun. Kalau lagi bahagia baru ayat-ayat tentang kebahagiaan turun. Itu terus sekarang jadi teori. Namanya teori contextual teaching and learning. Itu aslinya itu selesai di Asbabun Nuzul, selesai sebenarnya. Cuma kita aja tidak bisa menteorikan, jadi harus diambil orang barat. Gitu ya. Konten tidak akan menemukan meaning, makna, kecuali bersesuaian dengan konteksnya. Ya, ketika konten bersesuaian dengan konteks, maka akan ketemu meaning, makna. Ya. Isi bisa ketemu makna apabila bersesuaian dengan konteksnya. Kalau enggak ketemu. Maka kalau orang ngajari anak, itu harus melihat konteksnya. Anak ini lagi demen dengan Blackpink. Ya sampean bahas Blackpink ya. Kait-kaitkanlah materi itu dengan Blackpink. Nanti cepat nyangkut itu. Ya, anak lagi demen apalah, apa yang ada di diri anak itu, baik filosofinya, pandangan hidupnya, kesehariannya, budayanya, itu harus kita tarik ya, di dalam memberikan konten. Nah, itu diantaranya. Sampai nafsu kita itu bisa tenang menghadapi berbagai stimulus nafsu. Baik itu makanan, minuman, pangkat, jabatan, lawan jenis, dia bisa tenang. Ya. Idza talabat minka asyahawat. Kalau syahwat itu memohon ke kamu, nyari ke kamu, waladzat dan kelezatan-kelezatan, famatilha, maka tunda-tundan, wa akhirha dan akhir-akhirkan, wa kullaha katakan kepada syahwat tadi itu, pada kelezatan, hasrat, keinginan itu, mau'iduka al-jannah, janjimu itu yang dijanjikan untuk kamu itu surga. Kalau misalnya dipani ganti yang bagus itu loh, kan kamu punya uang, nafsunya ngomong begitu.
Depan sudah tua. Oh ya diganti yang bagus, yang modern, ya. Yang kalau kita tidur cuma ngasih isyarat bisa miring kanan, bisa miring kiri. Bonok ora pokoknya saya ngomong gitu ya. Saya. Mbok yo diganti, mobil itu ganti yang baru, yang gini-gini. Macam-macam lah. Nafsu itu selalu nuntut-nuntut terus. Nuntut-nuntut terus. Gini nih jangan dituruti terus. Kalau dituruti terus amblas kita ini. Jadi budak nafsu kita. Tunda-tunda. Nanti oh, si enak mobil ya. Nanti harus dipan si enak. Nanti akhir nanti kan. Masih enak. Tapi saya termasuk orang yang dulu ketika saya mau beli mobil bagus itu, ya menurut saya tidak bagus ini. Cuma saya ngelihat Rasulullah itu kudanya bagus. Rasulullah itu kudanya bagus. Ya, sekarang kuda itu ya mobil. Ya, kuda itu mobil. Karena rumah saya jauh, saya sewaktu-waktu harus pergi sana sini, ya pasti saya harus ini dulu gitu. Seandainya mungkin di daerah sini-sini dan tidak perlu, ya mungkin bisa jadi ya tidak perlu juga. Jadi yang begini ini ijtihad masing-masing untuk bisa melihat mana yang harus dipenuhi dan kapan harus memenuhi. Cuma kalau bisa jangan terus-terusan dipenuhi cepat-cepat. Kalau masih bisa ditunda ya ditunda. Tidak usah semuanya segera dipenuhi. Wa kullaha terus katakan, Ustaz. Surgamu dia. Kita itu tidak bisa kayak Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan itu kursi saya bagus hitungannya Pak. Mbah Khalil Bangkalan itu kursinya itu rapuh dan menakutkan kalau diduduki. Sehingga ada kiai yang ketika dipersilahkan duduk itu sempat khawatir ke Mbah Khalil Bangkalan. Mbah, ini kursi udah reot, udah mau ambruk, nggak diganti. Kata Mbah Khalil, dunia ya kayak gitu ya. Dunia itu ya seperti itu. Kamu sih seneng dudukin, dunia udah reot, mau ambruk, mau tumpah ya. Ya dunianya sudah mau kayak gitu, kamu seneng naikin ya. Duduk kursi begitu kok takut. Masya Allah. Yang dijanjikan untuk kamu nafsu itu nanti surga. Sabirha. Sabarlah kamu nafsu ala muraratil man'i terhadap pahitnya penolakan. Hatta yaji'aha al-ata'u sampai pemberian dari Allah itu benar-benar datang. Idza sabbartaha wa sabarta kana Allahu azza wa jalla ma'aha. Kalau kamu bisa membuat nafsu menjadi sabar, ya kamu benar-benar jadi orang sabar kalau gitu. Maka Allah azza wa jalla akan menemani nafsu itu. Li'annahu karena sesungguhnya Allah Ta'ala qala berfirman. Siapa Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah ma'as sabirin bersama orang menyertai orang-orang yang senantiasa sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153. La taqabbal laha qawlan fa innaha la ta'mur illa bisyarr. Jangan kamu terima ya, ucapannya nafsu itu, karena sesungguhnya nafsu itu tidak merintah kecuali keburukan. In ajabtaha fa khalifha. Kalau kamu akan memenuhi permintaan nafsu, maka palingkanlah dari apa yang diinginkan nafsu. Wa fi khilafiha salahun laha. Maka di dalam
berpaling terhadap nafsu itu ada kebaikan. Ya may yadda'i iradatal haqqi azza wa jalla. Hei orang yang ngaku-ngaku sudah sampai kepada irodahnya Allah Ta'ala. Wa huwa waqifun ma'a nafsihi. Padahal dia itu masih berpijak, diam bersama nafsunya. Kadzabtah, pembohong kamu, fi da'waka, dalam pengakuanmu. An-nafsu wal haqqu la yajtami'ani. Nafsu dan Allah itu tidak bisa kumpul. Ad-dunya wal akhiratu la yajtami'ani. Dunia akhirat juga tidak bisa kumpul. Kalau orang hatinya isinya dunia, akhiratnya hilang. Ya, kalau orang isinya Allah, nafsu hilang. Artinya nafsu tunduk pada aturan Allah. Sebaliknya begitu juga. Mawaqafa ma'a nafsihi, barang siapa yang berpijak, maksudnya diam dengan nafsu itu maksudnya orang berpijak pada nafsunya, nuruti nafsu terus. Fa innahu al-wuqufu ma'al haqqi azza wa jalla. Mawaqafa ma'a nafsihi, barang siapa yang berdiam dengan nafsunya, fa innahu, maka sesungguhnya dia al-wuqufu, fa innahu, bukan fa innahu, fatahu, makanya saya bingung maknanya kok tidak kena. Mawaqafa ma'a nafsihi, barang siapa yang berdiam dengan nafsunya, artinya nuruti nafsu, fatahu al-wuqufu ma'al haqqi azza wa jalla, maka akan lepas dia dari bersama Allah, ya, eksis bersama Allah. Kalau bahasa paling enak sebenarnya itu Pak, ya. Siapa yang eksis dengan nafsunya, maka dia akan terlepas dari eksis bersama Allah. Soalnya kalau diam kok jadi repot. Wa ma waqafa ma'ad dunya fatahu al-wuqufu ma'al akhirah. Siapa yang eksis dengan dunia, maka dia akan lepas dari eksistensi di akhiratnya. Orang yang eksis dalam percaturan duniawi, rata-rata dia terlepas dari komunitas akhirat. Orang yang eksis dalam komunitas akhirat, biasanya dia lepas dari komunitas duniawi. Begitu itu hidup memangnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu. Ya. Siapa yang mencintai dunianya, pasti dia meremehkan akhiratnya. Anggap sepele. Siapa yang mencintai akhiratnya, pasti dia menganggap sepele, meremehkan dunianya. Orang kalau kedunyan itu orang kalau pikirannya cuma dunia, pasti urusan akhiratnya amburadul. Salatnya acak-acakan, wiritan tidak pernah, baca Quran apalagi. Rusak semua. Kenapa? Karena orang itu cuma beratin dunia. Orang kalau terlalu berat dunia, akhiratnya pasti amburadul, kedederan. Orang kalau beratin akhirat, ke dunia sepele. Saya kalau ketemu Yaya Asnawi, padahal saya pegawai negeri, sama ya Avandi pegawai negeri waktu itu ya. Tapi kita tahu, ya Asnawi kan kalau ngomong ya, saya tahu beliau ya. Ya beliau itu cuma di mulut saja keras, tapi hatinya bersih ya. Beliau kalau ngomong, pegawai negeri wasu. Bayangkan, di depan saya sama ya Avandi loh.
Wah, pegawai negeri itu anjing, menjilat-jilat tok gitu. Seru. Ya gini nih orang kalau hatinya udah akhirat tok itu. Yes, dunia itu gak ada. Kalau ngelihat orang sukses dunia itu. Ya iya wis donya kon wusul. Ya sudah, urusan dunia kamu sudah mentok mencapai puncaknya. Akhiratmu. Akhiratmu, kemana kamu nanti pulang? Seru orang-orang kayak begitu. Jadi kalau kita ketemu orang-orang yang alim, yang pikirannya akhirat, Pak, benar-benar sepele dunia ini. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kita ketemu orang-orang yang urusannya pikirannya dunia, Masya Allah Pak, kita Sabtuan ini dikira orang gendeng Pak. Ini orang gendeng apa ya Sabtuan ngaji loh, mari-mari, koyo gak ono urusan lah itu. Ini jadi piye hidup itu ya. Nah, mungkin nggak usah jauh-jauh di antara keluarga kita ngelihat kita itu ada yang pusing Pak. Tak apa-apa ya bolak-balik nang Ciputat isu sore ngaji. Dari kecil sampai tua ngaji, mau nyari apa Bapak itu? Apa yang begitu itu? Mau balik itu kok gitu terus. Ya begitu itu. Tapi orang kalau sudah kena akhirat hatinya, ya enggak, dunia itu ya ringan. Dunia ya ringan. Ya begitu itu takdirnya Gusti Allah. Kata Rasulullah ya begitu. Isbir fa idza tamma sabaruka tamma ridhoka ja'aka fanauka fayasiru al-kullu indaka tayyiban yang qalibu al-kullu syukran yasiru al-bu'd yasiru al-bu'du kurban. Kalau sabarmu sudah sempurna, kalau ridhomu sudah sempurna, maka kefanaanmu akan datang. Maka semuanya akan menjadi baik untuk kamu. Maka akan berganti keseluruhan menjadi kesyukuran. Maka yang jauh akan menjadi dekat. Yasiru asirku tauhidan, maka kesirikanmu akan berubah menjadi tauhid. Fala taro minal khalqi darran wala naf'an. Maka kamu tidak akan melihat lagi dari makhluk itu kebahayaan maupun manfaat. Hilang pandangan sampean. Sudah tidak pernah berharap ke makhluk, sudah tidak pernah takut ke makhluk, sudah batin nyuwiji kepada Allah. La taro abdadan bal tattahid al-abwab bal tattakhidul abwabu wal jihadu. Hilang pluralitas, semua menjadi satu ke arah pintu dan arah yang satu. Fala taro illa jihatan wahidatan. Kamu tidak melihat lagi kecuali satu arah, kehadirat Allah maksudnya. Halatun la ya'qiluha katsirun minal khalqi. Keadaan yang tidak banyak orang yang bisa memahami dari makhluk ini. Bal hiya li ahadin afradin min kulli alfin. Derajat itu hanya untuk satu orang dari beribu-ribu orang. Ila ingkito in nafsi wahidin, pada derajat terputusnya nafsu pada yang satu Allah.
Ya gulam, gini, saya tadi pagi ngaji di Pondok Ijo itu minta bahas Siti Jenar. Terus saya bahas Siti Jenar, saya baca-baca, ternyata memang di Serat Dewa Ruci, Serat Centini, di Babat Tanah Jawi, di Babat Cirebon, ya. Di literatur klasik yang ditulis zaman Wali Songo dan setelahnya ini, memang para wali kita itu benar-benar menguasai diskusi tentang wujudiyah seperti yang dijelaskan Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir kan gampangnya ngomong kan begini, kamu patahkan nafsumu. Kalau nafsu itu sudah terdidik, maka kamu akan bisa fokus ke satu orientasi Allah. Kalau nafsumu belum bisa kamu arahkan ke Allah, susah kamu mau fokus. Karena matamu kepingin lihat yang, apa jenenge Pak? Melihat yang indah-indah, telingamu kepingin dengar yang enak, yang merdu-merdu, lidahmu kepingin yang lezat-lezat. Lah kalau begini kamu terus mau, hatimu kepingin ngadep Gusti Allah, ya gak bisa. Disuruh fokus ya gak akan bisa. Karena nafsu kita masih kepingin yang banyak. Maka kalau bisa tawarkan nafsu itu dari segala keinginan. Sehingga nafsu sudah tidak punya keinginan. Sehingga tinggal hati yang punya keinginan. Nah kalau sudah begini, itu nanti satu arahnya. Ngelihat apapun dalam rangka mencari ridho Allah. Mendengarkan apapun dalam rangka mencari ridho Allah. Makan apapun diniatkan untuk mencari ridho Allah. Loh kalau segini sudah satu sampean, nyuwiji sampean. Gitu loh. Orang kalau sudah bisa satu begini, kata Syekh Abdul Qadir, nanti fanakmu datang. Gitu ya. Fanakmu datang. Zikir itu bisa sampai tidak sadar apa-apa. Katanya Sunan Bonang Sunan Bejakung. Pas. Sampai zikir itu sudah tidak tahu bawah, tidak tahu atas, tidak tahu kanan, tidak tahu kiri. Istilahnya dalam literatur Jawa itu sampai kamu datang di makom suwung. Tidak ada apa-apa, makom suwung. Oh ternyata memang itu sudah ini. Di literatur kita juga sudah dikenalkan itu. Dalam bahasa yang metaforis memang. Tapi repot pikiran begitu ya tidak ada barang murah, tidak ada barang mahal yang gampang ya. Mendekatkan diri ke Allah itu tidak gampang. Tapi jenengan jangan frustasi ya. Kadang-kadang orang nggak sabar, nggak kuat. Istiqomah lama itu tidak kuat. Aku pikiran terus, ingin terus. Aku sudah pikiran bertahun-tahun, kok gini-gini aja. Nggak ada ini. Ya. Terus dibenahi, cek lagi, tata lagi, fokus lagi. Terus begitu terus ya. Jangan geser, terus begitu. Terus. Ya memang nggak gampang Pak, karena kata Syekh Abdul Qadir, kedudukan itu diisi satu orang dari ribuan. Dari ribuan orang hanya dipilih satu oleh Allah. Gitu loh ya. Sampean bisa bayangkan lah antrinya bagaimana itu. Jadi itu untuk satu orang saja. Ya. Ribuan. Taruhannya ke Allah. Ya. Yang penting istiqomah. Yang penting istiqomah. Sampainya kapan? Nggak usah dipikir. Yang penting istiqomah. Yang penting istiqomah. Ya gulam, wahai anak,
ijhad antamuta hammana baina yadayil haqqi azza wa jalla. Berusahalah kamu untuk mematikan keinginanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ijhad antamuta nafsaka, berusahalah kamu untuk mematikan nafsu. Mati maksudnya terhadap halal yang haram. Qabla khuruji ruhika min badanika, sebelum ruhmu keluar dari badanmu, belajarlah supaya hasrat keinginanmu sudah mati. Ojo dituruti terus, belajar mematikan hasrat keinginan. Belajar mematikan nafsu dari yang tidak diridhoi Allah. Itu harus kita bisa capai sebelum ruh keluar. Jangan sampai roh itu keluar, ternyata kita masih punya banyak keinginan. Waduh, na'udzubillah min dzalik. Mautuha bis-sabri wal mukhalafat. Matinya nafsu itu dengan kesabaran dan menolak nulayani apa yang diinginkan, menyimpang dari apa yang diinginkan. Fa'an qaribin tuhmadu, pada waktu dekat kamu akan dipuji. Fa'an qaribin tahmadu akibati dzalika, dalam waktu dekat kamu akan memuji akhir dari yang demikian. Sabruka yafna wa jazauhu la yafna. Kesabaranmu akan sirna dan pahala dari Allah itu tidak akan pernah sirna, tidak pernah habis. Inni sabartu, aku yo sabar, kata Syekh Abdul Qadir. Aku yo sabar dalam mujahadah riyadhah. Wa ra'aitu akibatas sabri mahmudatun. Dan aku melihat akibat dari kesabaran itu terpuji, ya, indah. Mutu, aku mati dengan nafsuku maksudnya. Summa ahyani, kemudian Allah menghidupkan aku. Summa amatani, kemudian Allah mematikan aku. Waqibtu, aku kemudian sirna. Summa aujadani, kemudian Allah menemukan aku kembali. Min ghaibati, dari ketiadaanku. Halaktu, aku hancur ma'ahu, bersama Allah. Maksudnya sirna bersama Allah, kesadaran Syekh Abdul Qadir terhadap dirinya. Wa malaktu ma'ahu, maka aku memiliki bersama dia, Allah. Jahadtu nafsi, aku berjuang menundukkan nafsu fi tarkil ikhtiyari, di dalam meninggalkan ikhtiar, wal iradati, dan keinginan. Hatta hasolali dzalika, sehingga berhasil bagiku yang demikian. Fasara al-qadru yaquduni, maka kemudian pangkat itu menyulutku. Wal minnatu tansuruni, maka anugerah kemuliaan dari Allah itu membantuku, kata Syekh Qadir. Al fi'lu yuharrikuni, kemudian fi'al dari Allah menggerakkan aku. Wal ghiratu tu'simuni, gairah dari Allah membentengi, menjagaku. Wal iradatu tuti'uni, kehendak mentaatiku. Wasabiqati tuqaddimuni, ketetapan Allah yang telah lalu mendahului aku. Wallahu azza wa jalla yarfa'uni, Allah azza wa jalla mengangkat aku kepada derajat yang tinggi maksudnya. Nah, ini akhir dari penjelasan Syekh Abdul Qadir menceritakan dirinya sendiri yang sangat hebat mendidik nafsunya. Kanjeng saya tidak bisa dibahasnya. 25 tahun
Syekh Abdul Qadir itu tidak pernah melihat manusia dan tidak pernah diketahui manusia. Nggak kuat Pak kita. Istilahnya 20 tahun Syekh Abdul Qadir itu nggak peduli apa-apa. Syekh Abdul Qadir terlalu, ekstrim Pak. Syekh Abdul Qadir itu makan tidak mau latihannya mujahadahnya Syekh Abdul Qadir. Beliau itu makan itu tidak mau memakan makanan yang orang lain masih senang. Coba saya bayangkan. Pokoknya kalau masih ada makanan orang lain senang, beliau nggak makan itu. Kalau kita kan enggak. Kita itu kalau mau nyari warung yang banyak orang senang, wah antri wis. Itu kan. Mau pesen Gojek, kok GoFood. Mau pesen GoFood aja lihat ininya kok ratingnya yang banyak pemesannya. Jadi sampean kalau mau jadi muridnya Syekh Abdul yang hakiki enggak begitu, nyari yang enggak ada pembelinya. Baru sampean beli. Insya Allah enggak enak. Terus gak enak, larang. Ya kita itu kan lagi ngelatih nafsu Pak, ya, ngelatih nafsu, bukan lagi belajar jadi chef. Kalau sampean belajar jadi chef ya pasti cari yang enak. Dan saya mau beritahu, ya mbok saya kalau suruh pesen ya nyari yang ratingnya tinggi Pak. Kalau enggak ya dimarahi anak-anak saya. Nah, tapi saya mau memberitahu betapa mujahadahnya guru besar yang bernama Syekh Abdul Qadir itu memang tidak terkejar oleh kita. Ya. Jadi Syekh Abdul Qadir satu kali mencari makanan yang sudah tidak disenangi orang. Itu pasti tidak di warung lagi kan. Kalau masih di warung ya disenangi orang. Maka dia nyari makan di tempat sampah. Makanya jangan ditiru. Nanti sama tidak jadi makan yang di depan ini gitu loh ya. Nyarinya yang di tempat sampah, makan di tempat sampah. Ketika Syekh Abdul Qadir pergi ke tempat sampah, ternyata ada orang miskin juga yang nyari di tempat sampah. Mundur Pak. Kata Syekh Abdul Qadir, waduh di sini kok disenengi sih. Mundur beliau. Sampai akhirnya nyari di tempat sampah yang lain. Ya juga direbut orang, diuji oleh Allah. Di sini direbut, mundur beliau. Tidak mau rebutan. Akhirnya Syekh Abdul Qadir itu kelaparan, tidak nemu makanan yang tidak disenangi orang-orang. Masuk ke masjid di Baghdad, pingsan. Begitu pingsan, Syekh Abdul Qadir itu terus didatangi. Ada orang anak muda yang menolong beliau. Terus setelah Syekh Abdul Qadir diminumi itu, bahasa Jawa ini dijejel-jejeli roti hangat sama ayam panggang. Enak Pak. Suruh makan. Syekh Abdul Qadir sadar, tidak mau buka mulutnya. Kata pemuda ini, makan ini halal. Dan tidak mau Syekh Abdul Qadir. Tanya dulu, jangan suap-suap asal masukin makanan. Jelaskan dulu ini apa, ini makanan apa ini kok tiba-tiba dimasukkan. Coba jenengan bayangin, perut 3 hari lebih gak makan, diberi makanan sekuat mingkem. Kita ndak sarapan aja siang ndak iso mingkem kok, gitu loh ya. Ndak bisa mingkem, ini 3 hari. Sampean bisa bayangkan kayak apa kuatnya Syekh Abdul Qadir. Begitu kata Syekh Abdul, jelaskan dulu, ini apa kamu makan? Ini halal atau ndak halal? Gimana ceritanya? Cerita anak ini, ya memang ini sebenarnya bukan hartaku, tapi insya Allah ini halal. Aku ini sebenarnya orang Jilan, ada nyebut Gilan, pokoknya orang Jailan. Loh itu desanya Syekh Abdul Qadir. Aku kesini ini karena nyari orang yang disuruh ibunya sebelum meninggal. Ibunya memberikan harta itu
sebelum meninggal dan sekarang sudah meninggal. Supaya harta ini diberikan kepada anaknya. Aku sudah nyari orang itu, muter-muter, nggak ketemu di Baghdad ini. Karena udah 3 hari kehabisan uangku, maka aku sudah memutuskan 3 hari tidak makan ini sudah sampai ke batas darurat. Aku tak ngambil uang anak ini. Tak belikan roti, tak belikan daging. Dan aku tidak ngambil lebih kecuali sekedar untuk makan. Insya Allah ini halal. Kata Syekh Abdul Qadir, siapa orang yang kamu cari? Yang aku cari itu Abdul Qadir. Kata Syekh Abdul Qadir, yo iki aku. Kalau gini ini makananku dewe ya tak emplok. Dimakan oleh Syekh Abdul Qadir. Setelah itu, ini dari tinggalan bapak dan ibumu. Kata Syekh Abdul Qadir, kamu ambil bagikan orang miskin, ditinggal. Tidak ngambil sepeser pun. Makanya saya kalau orang mau niru Rasulullah, wis gak usah niru Rasulullah, niru Syekh Abdul Qadir sampean bengek-bengek ndak kuat. Wis ta. Sampean belum tahu alimnya orang-orang yang top-top itu ndak kuat kita. Ndak kuat, bukan kelas gitu. Kita ini bisa makan halal, syukur waktu makan, tidak ngambil haknya orang lain, ke orang lain baik, itu bagus. Ya kerja yang halal, ada lebihnya kita belajar sedekah, hebat. Hebat. Oh, mau niru gayanya para wali, ampun. Makanya kalau saya pegang makolahnya para aulia itu, kita ini kalau mau jadi orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah dari banyak ibadah, tidak kuat. Katanya Rasulullah, innakum lan tanalu darajata sa'ati rahmatillah bi kasratil ibadah. Walakin yanaluhum bi bastil wajhi wa salamatis sudur. Kamu tidak akan bisa nyampe ke derajat rahmat Allah dengan banyak ibadah. Oh, ibadah kita malas lagi. Ya. Tapi kamu bisa nyampe ke derajat yang tinggi di sisi Allah itu bibastil wajhi, dengan wajah yang sumringah, wajah yang ajer. Bahasa Indonesianya muka yang berseri-seri. Ayo, sampean kalau kepingin cepat jadi wali, ndak apa-apa, ndak banyak pikirannya, ndak apa-apa, ndak banyak ngajinya, ndak apa-apa, ndak banyak qiyamul lailnya, tapi pastikan satu, wajah jenengan itu berseri-seri terus. Bangun tidur senyum, ya. Hati-hati sampai nanti ya. Jadi senyum, enak dilihat. Ya. Kebayang enggak kalau kita punya istri wajahnya senyum-senyum, enak dilihat terus. Saya seneng Pak, enggak metu-metu bojone dengan matok klutak-klutak. Coba kalau ngelihat suami itu wajahnya berseri-seri terus, seneng istrinya. Mau dadi duit seneng. Gitu yoga gitu ya. Anak berseri-seri. Wasalamati sudur. Batin itu punya ilmu lembu sekilan. Punya ilmu lembu sekilan itu maksudnya apa? Tidak ada apapun yang bisa nembus batin jenengan. Oh, ada orang memfitnah, jatuh. Sakilan jatuh fitnah, tidak masuk ke dada. Dimaki-maki orang, anjing kamu, anjingnya jatuh. Tidak pernah masuk ke dada kita. Tapi kalau ada anjing, kamu anjingnya masuk ke sini. Di sini kaing, marah kita. Itu salah. Wah, anjingnya buat lebok nih. Gitu loh ya. Maka saya selalu pesan ke teman-teman, masalah itu jangan dimasukkan ke dada. Kita semuanya hidup ini punya masalah. Masalah itu jangan dimasukkan ke dada. Ditangani artinya ya ditangan. Gitu loh ya. Ditangani artinya selesaikan, tapi jangan di dada. Kalau di dada entek sampean. Guru sampean becicingin kan. Gitu loh ya. Jangan gitu. Di dada Allah. Ya, di dada Allah. Ada masalah kita selesaikan. Tidak kuat, balik ke Allah. Wa ufawwidu amri ilaika ya Rabb.
Ini masalah berat Gusti, tak balikkan ke panjenengan. Saya kuatnya cuman begini ya Allah. Kulo jenengan tulungi Gusti. Enak Pak. Mbok susah itu sih enak. Gitu loh ya. Susah itu enak. Asal jangan, tapi kalau susah terus sampai rasakan. Susah aku, susah. Cepat mati. Gitu ya. Jangan begitu, jangan begitu. Jadi jangan dimasuki masalah, tapi dipikirkan, diselesaikan. Pikirkan, selesaikan. Kalau begini panjenengan, insya Allah mudah-mudahan jadi orang kuat semuanya. Jadi hulek semua batinnya. Jadi kuat.